Selamat datang di dunia tipu-tipu. Ada yang berurai air mata ketika menonton sinetron, termasuk saya. Padahal ya sudah jelas itu settingan alias sesuai skenario dan arahan sutradara. Itulah otak manusia, susah membedakan yang real ataupun yang bukan ya. Paling sederhana contohnya, jika Anda disuruh membayangkan dalam genggaman Anda adalah separuh jeruk limau yang sangat asam gitu, kemudian silahkan peras ya, separuh jeruk limau yang sangat asam silahkan peras dan masukkan tetesan air jeruk limau itu ke lidah Anda. Oke, peras ya. Oke, bayangkan segenggam setengah jeruk limau ya, kemudian Anda peras, masukkan ke lidah. Nah, Anda menelan ludah. Ternyata otak Anda memerintahkan lidah untuk memproduksi air liur kan. Nah, itu artinya bahwa memang kepala kita sangat mudah untuk dikelabuhi ya. Tidak bisa membedakan mana yang nyata ataupun mana yang fantasi. Tapi memang ini sinetron, ini drama. Penonton yang larut tentu akan mengalami sensasi seakan-akan ini nyata ya. Kesel ikut kesel ya. Sama yang jahat ikut marah. Nah, itu kan seakan-akan benar-benar terhipnotis oleh sinetron itu. Seakan-akan nyata. Lalu muncul orang-orang yang membuat hidupnya dijadikan bahan sinetron. Mereka menyusun cerita dalam kehidupan nyata, namun ada skenarionya. Ambil saja contoh ya, Uya Kuya yang jago settingan ya. Vicky Prasetyo, Kiwil atau Andika Kangen Band. Ya, mereka membuat kisah sinetron settingan dalam kehidupannya. Seakan-akan berpacaran dengan si A misalnya ya, sang penyanyi dangdut, seakan-akan menikah, seakan-akan bercerai, berantem. Nah, tujuannya apa? Ya, untuk mendapatkan publikasi yang cukup untuk mendongkrak popularitasnya. Biasanya ini terjadi jika sang biduan ingin merilis album barunya misalnya, atau hanya sekedar mendongkrak popularitasnya. Karena memang tidak dipungkiri popularitas itu aset ya. Popularitas itu aset. Di dunia medsos, subscriber, follower itu adalah aset yang sangat mudah untuk dimonetize ya, dimonetisasi, dijadikan uang. Jadi, akun yang memiliki banyak follower artinya dia dianggap mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Celakanya, hal-hal negatiflah yang banyak menyedot perhatian orang. Sebagai contoh, bila terjadi kecelakaan, maka akan ada kerumunan. Bila terjadi perkelahian, maka akan terjadi kerumunan. Di dunia maya, ya, di dunia internet ya, dunia maya ya sama saja. Ada yang memiliki formula ya untuk mendapatkan kerumunan itu. Nah, ada yang bilang formulanya pamer ya, pamer 3 pamer. Pamer paha, pamer dada, pamer harta. Ini akan membuat orang tertarik, orang memperhatikan. Tidak peduli lagi dosa tuh. Bahkan ada yang sangat vulgar. Memang orang-orang ini menjual tubuhnya demi view, demi penonton, demi subscriber, demi follower. Tanpa peduli lagi bahwa aurat yang sudah diupload tidak akan mampu lagi menariknya. Orang bisa download, orang sudah copy, orang sudah capture ya. Bahkan ketika meninggal, jadi Anda masih bisa melihat aurat orang yang sudah meninggal, yang selama ini mungkin sudah tulang belulangnya sudah hancur lebur, dagingnya sudah dimakan cacing. Tapi tubuhnya masih ada di internet, fotonya masih ada di internet, videonya masih ada di internet. Betapa mengerikannya ya, bahwa dosa-dosanya akan terus dia dapatkan walaupun dia sudah meninggal. Jadi ya, tanpa peduli lagi bahwa aurat yang sudah diupload tidak akan mampu lagi menariknya. Bahkan ketika meninggal ya, maka produksi dosa terus jalan tuh. Karena gambar auratnya terus di-share masih dilihat. Ya. Ada juga yang menggunakan rumus sombong untuk mendapatkan perhatian ya. Semakin sombong, semakin mendapat perhatian. Selebgram sombong yang memamerkan harta,
atau sekedar meremehkan orang miskin akan mendapat perhatian yang lebih. Ya, perhatiannya bisa plus minus tapi mendapatkan perhatian. Orang akan membicarakannya, mereka bahkan tidak peduli apakah like dan dislike-nya banyak dislike ya. Misalnya dislike 7.000, like-nya cuma 300, mereka nggak peduli. Yang terpenting buat mereka adalah penonton ya, ditonton. Anda perhatikan saja, fighter bermulut besar seperti McGregor ya. Memang ngeselin namun mendapat banyak perhatian. Tentu perhatian orang banyak selalu bisa dimonetize, termasuk kasus Dewa Kipas ya di dunia catur kemarin itu diangkat, di blow up, kemudian dimonetize ya, menjadi tontonan yang banyak menyedot viewer artinya viewer artinya iklan ya, menjadi tertarik. Termasuk kalau itu di YouTube berarti viewer AdSense-nya akan menghasilkan uang yang lebih banyak. Nah, fenomena semacam ini akan terus berlanjut. Ribut Uya-Kuya dengan siapa tuh Denis Karista ya, dan juga dengan Dewi Persik pantas dicurigai sebagai settingan. Denis yang berakting sombong dan suka merendahkan tentu adalah settingan ya, alias action saja ya, itu dicurigai seperti itu. Perkiraan saya juga itu hanya action saja ya, tidak mungkin ada manusia punya sifat asli seperti itu. Tapi kreativitasnya untuk mendapatkan perhatian orang banyak mungkin yang membuat dia memilih untuk action sombong ya, sombong sekali. Nah, Denis menyadari bahwa akan mendapat banyak cibiran. Saya yakin dia sadar. Namun dia akan menuai perhatian dan publisitas ya, publisitas yang tinggi. Enggak cuma itu kan, Anda juga lihat tuh Lord Rangga ya. Orang mungkin agak bikin orang halu, tapi ternyata ya produksi industri hiburan kita menerima itu dan dijadikannya justru bintang tamu di mana-mana. Artinya memang ya itulah dunia hiburan yang sudah tidak memperdulikan lagi benar salah baik enggak, yang penting adalah yang nonton banyak. Nah, itu dunia hiburan kita sekarang ini. Nah, seteruan yang antara ya kemudian Denis ya tentu itu akan jadi konten ya. Konten itu bisa produksi sudah. Itu artinya konten dia bisa dapatkan sesuatu dari situ ya. Tetap saja orang akan mengikuti dan mengikuti apa keributannya, artinya telah membuat sukses konten perseteruan itu, dan dia bisa produksi banyak, saling berbalas ya. Bisa bikin konten TikTok sampai 20, bikin YouTube sampai 10. Nah, ini artinya sudah membuat sinetron masuk dalam ranah-ranah pribadi ya. Maka mereka mengatakan berantem dengan karya ya. Jadi karya itu konten itu. Ketika karyanya Anda nikmati, artinya karya mereka berhasil. Bernyanyi tidak merdu pun dianggap karya yang baik selama yang nonton banyak. Jadi kadang semakin lagunya ngaco, ternyata yang nonton banyak ya. Udah banyak lagu-lagu yang cukup berhasil dengan sedikit nyentrik yang aneh gitu ya. Tidak memperhatikan suaranya bagus atau tidak, atau bahkan kata-katanya bagus atau tidak, bisa viral. Ada juga yang menyedot perhatian publik teman-teman, marah-marah ya, dengan marah-marah. Asal marah kenceng, ngotot yang gabrul saja, marah dulu yang kenceng, ngamuk-ngamuk, bentak-bentak, gebrak meja, maki-maki. Maka hal ini akan menarik perhatian yang tinggi ya. Contohnya Dr. Tirta ya misalnya itu ya. Banyak sekali video-video yang isinya marah, maki-maki ya, benar tidak belakangan, koreksi belakangan. Nama akan menarik perhatian yang sangat besar, akan mendapat publisitas yang sangat masif dan viral ya. Itu dunia sekarang ini. Nah, di sini kita masuk dalam tata nilai baru. Indikator karya baik itu adalah viewer yang banyak. Dunia sekarang sudah begitu ya. Indikator karya yang baik, viewernya banyak. Kalau banyak dianggap baik. Tidak peduli lagi ada nilainya atau tidak peduli lagi mendidik atau merusak. Tidak ada lagi istilah tontonan jadi tuntunan. Murni 100% hanya tontonan saja, menghasilkan view dan menjadi pabrik uang ya, entah lewat AdSense maupun dia daya tawarnya sebagai endorser. Televisi sudah fokusnya pada rating. Sudah rating di otak mereka, rating karena itu menghasilkan
iklan ya, orang mau pasang iklan di acara itu selama ratingnya bagus. YouTube, TikTok, Instagram fokusnya pada view. Jadi gimana nih ya? Pemerintah bahkan fokusnya pada jumlah suara pemilih. Kemudian kita mengetahui pemilih yang tidak sekolah, yang hanya lulusan SD dan tidak lulus SD di Indonesia ini kan besar sekali, lebih besar dari 50%. Artinya itu target-target yang sangat seksi untuk para calon pemimpin ya. Artinya para pemimpin atau calon pemimpin Indonesia juga akan fokus pada target pendidikan rendah. Program canggih-canggih tidak bakal menjual. Target audiens tidak paham karena mayoritas adalah pendidikan rendah. Maka mereka akan membuat kampanye yang norak ya, 2024 pasti kampanyenya norak. Dan kampanye yang paling norak serta tidak mendidik adalah money politik. Kampanye ini memalukan dan haram namun efektif untuk membeli suara. Salah satu yang bisa diharapkan memperbaiki ini adalah ya orang-orang baik, pemimpin yang berpikir panjang, tentunya para alim ulama yang lurus, yang terus mengingatkan untuk berbuat baik ya, berbuat benar, berpikir jangka panjang, bahkan tentu sampai ke kehidupan akhirat nanti. Nah, karena semua tergantung penonton, semua tergantung pemilih, maka jalan yang harus ditempuh memperbaiki Indonesia adalah edukasi masyarakat lebih luas lagi, lebih kuat lagi. Bagaimana meningkatkan level selera masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi dan beradab, mencerdaskan terus-menerus untuk menghargai karya-karya kreatif yang bernilai tinggi, mendidik dan membentuk karakter yang baik, beradab, mulia dan memiliki harga diri yang baik ya. Oke teman-teman, selamat datang di dunia tipu-tipu. Anda harus ikut berkontribusi agar dunia tipu-tipu semakin tidak punya tempat. Oke.